Lah kowe ora, anak loro lo tukaran gara-gara warisan. Anak telu geger gara-gara bodoh dunya. Berarti kamu enggak bermanfaat untuk umat ini. Lah ngono tambah gara geger akeh to nek rabi akeh. Paham maksudnya. Berarti kesimpulannya wajah atau lagi? Iya, kesimpulannya likulin hukmuhu, masing-masing dihukumi sesuai porsinya masing-masing. Tapi umpama kepengin tak kayak ilmu nih gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa hadratin jamil khulafa'ir rasyidin. Saadatin Nabi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa al-hababiyat as-sahabah wal qurabah minal muhajirin wa ansar jami'at tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. ثم الحاضر جميع الأولياء والشهداء الصالحين ثم الحاضر جميع المصنفين والمؤلفين والمصنف هذا الكتاب ثم الحاضر جميع أساتذتنا المشايخ والحاضر جميع آبائنا وأمهاتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Surat Ar-Ra'd ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Dan sungguh aku telah mengutus banyak rasul, beberapa utusan dari sebelum Muhammad, dan aku menjadikan bagi mereka banyak istri dan banyak keturunan. Ayat ini turun asbabun nuzulnya karena cemoohan orang-orang Yahudi, cemoohan orang-orang Nasrani ahlu kitab yang mencemooh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah banyak istri. Jadi tentang orang poligami dicemooh itu mulai zaman dulu. Jadi orang-orang Yahudi, orang ahlu kitab itu mencemooh Rasulullah sebab Rasulullah itu banyak istrinya. Jadi nanti sekalian tak terangkan hikmah-hikmahnya poligami. Kita hari wis cocok aku dalu iki surah getun aku ada udan kok lamongan boleh pas bahas poligami. Jadi orang Yahudi itu mencemooh Rasulullah. Kalau memang Muhammad itu Rasul, mestinya dia seperti Nabi Isa yang zuhud dunia, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya aset, apalagi omset tiap hari nggak ada. Itu Nabi Isa. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad itu Rasul, dia pasti zuhud dunia dan mengekang hawa nafsunya seperti Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu tidak menikah. Itu semua cemuan-cemuan itu terus dilontarkan, seakan-akan karena memang sebuah periode itu tidak bisa dipungkiri. Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah setelah diutusnya Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak punya istri. Nabi Isa itu tidak punya harta. Rumah tidak punya, aset apapun tidak punya. Jadi Nabi Isa itu tidur dari satu cakruk ke cakruk yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, saking zuhudnya Nabi Isa. Tapi tetap sing gedeng darani anak zina, sing seneng darani Tuhan, karena sifat-sifatnya seperti rububiyah, seperti sifat Tuhan, tidak beristri, tidak butuh apa-apa.
Sehingga ini jadi cemoohan orang-orang Yahudi. Muhammad iku nek panjen rasul ya kudu kaya Nabi Isa. Delok to Nabi Isa zuhud, gak butuh dunia, Nabi Isa ora butuh bojo. Nah, sedangkan Muhammad bojone akeh. Iku bukti nek Muhammad iku dudu rasul, dudu nabi. Terus turun ayat ini. Memang periode setelah itu nggih berat. Lane dadi kiai ojo jaduk-jaduk. Jadi kiai itu nggak usah sakti-sakti, ngerepoti generasi setelahnya. Ya biasa wae, dadi ya sampeyan anak putumu terusno bapakku biasa, dadi ya biasa. Nasibe Gus-gus sing duwe bapak keramat, ya Allah. Pondok niku lagi mlebu pondok gak kaya zaman abahe ya. Abahe iku salat tahajud iku jam 2 sampai isuk. Lagi ya Guse turu wae. Abahe biyen niku tenguk-tenguk ning dhuwur cagak wis ora usah, masyaallah. Ngerepoti keturunan sakwise. Mulane kula kepengin biasa. Umpama anakku luweh mulya tinimbang aku ya wis lumrahe. Aja sampai bapake ngono kok anake ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Rasulullah periode Rasulullah itu setelah periode Nabi Isa sing ora duwe bojo, ora duwe donya saking zuhute. Akhirnya Allah menurunkan ayat walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Sungguh aku telah mengutus utusan-utusan sebelum Muhammad, bahkan sebelum Nabi Isa itu aku menjadikan bagi mereka banyak istri. Tidak sekedar 13, tidak sekedar 9 seperti Rasulullah. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 200, Nabi Dawud 100, banyak. Siapa lagi? Nabi-nabi terdahulu istrinya banyak. Bahkan klan kita, tradisi-tradisi Jawa, raja-raja Jawa zaman dahulu istrinya nggak ada yang satu, semua istrinya banyak. Orang anti istri banyak itu setelah imperialisme Belanda itu. Jadi gue itu nek nuruti London temen-temen ya rusak. Jadi ketika Belanda datang menjajah kita, itu seakan-akan istri banyak itu menjadi sebuah cacian. Wo tak watuk rawani poligami gitu. Masuk rawani yang penting ngaji ya, di ilmu dhisik, di ilmu. Kowe setuju ra setuju yang penting di ilmu dhisik. Kebetulan ayat ini turun tentang penyemoan kepada Rasulullah karena Rasulullah istrinya banyak. Nabi kok nguruti nafsu, Nabi kok ora zuhud, Nabi opo. Itu ucapannya orang Yahudi. Turun ayat walaqad arsalna Muhammad lu bojone piro? Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, istrinya banyak-banyak. Kenapa Bani Israel, orang-orang Yahudi tidak mencemooh Nabi dan Rasulnya Bani Israel sendiri, yang Rasul mereka itu istrinya banyak. Raja-raja Jawa banyak, Presiden Soekarno banyak, Mbah Hasyim Asy'ari istrinya lebih dari satu. Tokoh-tokoh kita nasional, Pangeran Diponegoro istrinya banyak. Cuma ora tau ditulis ning buku ku ya apa, terus gurune nek apen nerang rada grogi dadi ya anu. Perkara memang tujuan penjajah saat itu menekan angka populasi sehingga bagaimana orang yang dijajah ini tidak berani beristri banyak. Termasuk korbannya ya aku sampean barangnya termasuk korban penjajahan, bahkan korban penjajahan pola pikir. Tak terangkan. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Kenapa nabi-nabi dan rasul terdahulu istrinya banyak? Ini ngaji ini bukan berarti terus esok gue kudu poligami ya ora ngono, maksudnya di ilmoning loh. Jadi ketika ada cercaan terhadap nabi kita bisa iktirad, bisa melawan, sehingga kita semakin cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmahnya para rasul, para nabi istrinya banyak itu kalau saya rangkum ada 4. Pertama adalah hikmah taklimiyah. Hikmah taklimiyah itu adalah sebagai bentuk wadah pengajaran. Satu, dasar Rasulullah nikah karena bukan nafsu. Terbukti bahwa Rasulullah menikah setelah kabundutnya Sayyidah Khadijah dan usianya 54 tahun.
Oke, 54 tahun. Usia Rasulullah saat poligami berapa? 54 tahun. Coba sing teng mriki sing usia 54 sapa? Oh. Pak Muhadi ku berapa? Ya ketuaan sing 54 ya, 54. Sing nek suwida wis ketuaan lah. Sing jenengan pinten? Dereng sekawan dosa, wajahnya ketok sepuh tapi umurnya cek enom. Nggih. Sing 54. Sak sapa 54 iki? Sehari urung balik yo. 54. Dari 54 iku rak matuk pensiun 6 tahun. Nggih ta, matuk pensiun 6 tahun. Berarti secara syahwat, secara naluri, hormon yang menyebabkan syahwat itu sudah berkurang jauh sekali. Ya umur 54 itu beda karo umur 30, beda karo umur 35. Umur 54 itu otomatis syahwat untuk itu sudah sangat berkurang. Tapi justru saat berkurang itulah Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah banyak, dan yang dinikahi adalah para janda, yang diantara para janda itu yang perawan adalah hanya Sayyidah Aisyah. Itu pun diperintahkan oleh Allah secara langsung. Jadi tidak ada satupun istri Rasulullah yang dinikahi oleh Rasulullah atas nama qasdan, atas nama keinginan diri sendiri. Satu, apa hikmah taklimiyah? Menjadi wadah pembelajaran, karena pernah beberapa sahabiah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang haid dan cara mandinya. Ketika Rasulullah menerangkan, itu wajahnya pucat pasi karena malu. Piye nek nerangno? Akhirnya beliau memanggil Sayyidah Aisyah, diterangkan. Kemudian memanggil istrinya Saudah, diterangkan. Ternyata kadang diterangkan Sayyidah Aisyah nggak paham, diterangkan Saudah paham. Itu jenenge hikmah taklimiyah. Jadi dengan banyaknya istri itu menjadi kader dakwah terbaik, pembelajaran terhadap umat para sahabiah saat itu. Coba umpama Kanjeng Nabi garwane setunggal Sayyidah Aisyah tok misalnya, sedangkan jumlah sahabiah saat itu berapa puluh ribu di Madinah. Orang arah ngayai. Paham nggih maksudnya nggih? Memberi pelajaran terhadap perempuan-perempuan sahabiah saat itu nggak mungkin. Sehingga dengan 13 atau 9 istri belajar langsung sama Rasulullah, maka istri Rasulullah ini menerangkan kepada sahabiah saat itu dengan detail tentang hal-hal yang sifatnya kewanitaan. Wes hikmah taklimiyah. Nah terus kuwe umpama poligami iso kaya kuwi apa ora? Lho kok guyu? Wes kok kaya minder ngene wesan. Nggih, hikmah taklimiyah itu yang pertama. Yang kedua adalah hikmah tasyri'iyah. Hikmah yang dimana itu menjadi aturan syariat. Satu contoh, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Dulu zaman jahiliyah itu ada tradisi sekali ngangkat anak orang diadopsi itu punya langsung kepada yang mengadopsi. Seperti Zaid dianak angkatkan oleh Rasulullah menjadi Zaid bin Muhammad. Akhirnya terus turun ayat yang melarang itu, sehingga Zaid ini dinisbatkan kepada bapaknya sendiri namanya Zaid bin Harithah. Tapi tetap beliau dimuliakan karena memang anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, Zaid bin Harithah ini nikah sama Zainab binti Jahsyin. Sinten? Zainab binti Jahsyin. Zainab sama Zaid menikah. Nah, karena Zaid anak angkatnya Rasulullah, Zainab menjadi istrinya Zaid. Terjadi adat dalam orang masyarakat jahiliyah, tidak boleh menikahi mantan menantu angkat. Mantan menantu angkat.
Nek mantan menantu tenanan nek kowe oleh nikah apa ora? Misal Fajar bapake nikah duwe ibu tiri. Nah, terus cerai karo bapake. Fajar oleh nikah karo ibu tirine enggak? Piye kok? Piye to kok? Enggak boleh karena sudah didukul. Seorang wanita yang sudah didukul oleh bapaknya atau sudah didukul oleh anaknya, maka hubungan itu menjadi hubungan haram dalam pernikahan. Berarti mantan menantu oleh enggak? Aman kakek ndelok film sinetron Indosiar loh. Anakku adalah cucu menantuku. Lopo jajal ya Allah. Anakku adalah cucu menantuku. Piye karepe kok mbulet teh. Nah, karena saat itu larangan menikah dengan mantan menantu angkat, padahal hubungan tidak ada hubungan darah sama sekali antara Rasulullah dengan Zaid. Dilalah kersane Gusti Allah, Zainab niki cerai sama Zaid. Secara naluri basyariah, Kanjeng Nabi mboten ngarah kepingin nikah karo Zainab. Secara basyariah, wong kok nikah karo mantan menantu angkate. Secara sosial buruk. Tapi karena sudah Allah yang berfirman bahwa kamu harus menikahi Zainab binti Jahsyin, maka dinikahlah Zainab ini menjadi istri Rasulullah untuk menjadikan tatanan syariat bahwa ketika punya anak angkat dan menikah, ketika cerai maka boleh dinikah oleh bapak angkatnya, karena bapak angkat selamanya bapak angkat tidak akan pernah menjadi nasab. Bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang mengangkat anaknya kemudian menisbatkan nasab kepada bapaknya, maka orang itu akan disiksa di hari kiamat nanti. Maka bagi anak-anak yang mengadopsi, maka katakan ketika dia sudah saatnya diberitahu, katakan, nak, engkau sebenarnya orang lain bagi kami, tapi engkau kami nafkahi sebagai sedekah kami untuk mengantarmu kepada jenjang yang lebih baik, sukses dunia akhirat. Harus dikatakan seperti itu. Kalau perempuan, maka hubungan bapak angkat dengan anak angkat ini selamanya ghairu mahram. Dia bukan mahramnya. Wudu mau ke demek ya tetap batal. Nah ini jenenge hikmah tasyri'iyah. Ya, kowe ono enggak sing nikah wayoh terus tujuan sing nomor loro? Hikmah taklimiyah ora, hikmah tasyri'iyah ora. Lah terus kue nikah poligami tujuanmu apa? Kok meneng ya? Nah, tak kandhani. Poligami ku sing oleh wong papat, tak kandhani. Poligami ku yang boleh 4 orang. 1 raja, pejabat. Mbok kami tua ya wis oleh. Lurah ya wis oleh. Raja lah, raja. Pantes no, raja. Ulama, pendeta, ya, raja, ulama, pendeta, ulama pendeta ya siji ya. Raja, ulama, wong sugih. Sing nomor 4 wong gemblung. Ora raja, ora ulama, ora sugih, kok wayoh berarti wong gemblung. Kowe sing ndi kira-kira? Raja, ulama, wong sugih, wong gemblung. Kowe jangan-jangan sing nomor 4. 1 hikmah taklimiyah. 2 hikmah tasyri'iyah. Sing nomor 3 hikmah ijtimaiyah. Apa hikmah ijtimaiyah itu? Yaitu pembelajaran secara sosial. Sebagaimana untuk memperluas tali silaturahim yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menikahi dengan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu orang Mekah, tapi klannya beda dengan Rasulullah. Kabilah-kabilah Arab itu sedendam apapun mereka, tapi kalau diikat dengan tali pernikahan,
diikat dengan tali pernikahan, maka dendam itu akan menjadi hilang. Jadi misal Balong Rejo karo Mayang Kawis perang, terus Rojo Toib nikah karo Nenge Mayang Kawis, didadekno istri ketiga misal, maka saat itu pula ikrar bahwa karena sudah menjadi besan maka tidak ada lagi pertumpahan darah. Hikmah ijtimaiyah, hikmah secara sosial. Lah nek kue poligami kira-kira tambah apik, tambah ora perang, apa tambah perang? Makanya poligami itu baik untuk Rasulullah, baik untuk orang-orang tertentu, tapi belum tentu baik untuk orang tertentu. Saya nggak berani tidak baik untuk kita, tidak baik untuk orang tertentu. Makanya yang siap monggo, tapi harus ada sisi taklimiah, ada sisi tasyri'iyah, ada sisi ijtimaiyah. Dalam kok berat beda meng kok ngasih semangat dari hari cocok ngasih semangat tambah berat piye. Ini untuk menghadapi cercaan orang-orang Yahudi yang menganggap Rasulullah istrinya banyak itu sebagai nafsu seksual. Ini nggak ada hubungannya dengan nafsu seksual. Yang dinikahi Rasulullah itu janda yang usianya rata-rata 50 tahun ke atas. Coba sing bojone 50 tahun ijek menarik apa orang? Saya nggak setuju dengan perkataan orang-orang dan ini kebohongan publik. Ini pembodohan secara publik dan kebohongan publik orang yang mengatakan daripada berzina aluk poligami. Itu salah besar. Daripada zina aluk poligami. Berarti Anda menjustis poligami itu sebagai alat pemuas nafsu. Dan itu umpama krungu Kanjeng Nabi, umpama krungu, wah Masya Allah duka loh Kanjeng Nabi, yakin duka. Yo ngapunten Pak ya, daripada zina yo aluk tak wayo. Berarti poligami engkau anggap sebagai alat pemuat nafsu, dan ini engkau membenarkan yang dituduhkan orang-orang Yahudi nenggone Kanjeng Nabi. Ini cocok ra cocok pokoknya rungokno dhisik gitu. Soalnya wong-wong darani bahwa pernikahan itu hanya membahas tentang seksual, membahas tentang syahwat. Tidak. Pernikahan Rasulullah di situ ada taklimiah, di situ ada tasyri'iyah, di situ ada ijtimaiyah. Yang keempat adalah hikmah siyasiyah. Asyasiyah, yaitu kepentingan politik. Di Madinah itu ada klan besar orang-orang Yahudi namanya Bani Quraidah. Di Madinah juga ada klan besar namanya Bani Mustalik yang mereka kafir. Bani Mustalik dan Bani Quraidah ini sangat mengganggu perkembangan Islam di Madinah, sehingga terjadi peperangan antara Bani Quraidah dengan orang Muslim. Terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan, Bani Quraidah dikalahkan. Maka akan terjadi dendam sak anak buyut turune ketika tidak akan terjadi islah. Maka Bani Quraidah itu ada seorang wanita cantik, kepala sukunya itu punya anak namanya Sofiyah. Namanya Sofiyah binti Huyai. Ini wanita tercantik di Bani Quraidah. Saat itu tertangkap dan ditawan. Secara politik ini harus segera clear. Akhirnya sinten Sofiyah niki dinikah oleh Rasulullah. Mas kawinnya adalah memerdekakan tawanan-tawanan dari Bani Quraidah. Sehingga seketika banyak orang-orang Yahudi, orang-orang kafir masuk Islam dari Bani Quraidah, bahkan total mereka banyak yang masuk Islam. Ini namanya hikmah sia-sia, hikmah secara politik. Bani Mustalik ada Juwairiyah, istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Sama dengan menikahi Juwairiyah, peperangan dengan Bani Mustalik selesai dan klan mereka Bani Mustalik menjadi penduduk muslim.
Bani Quraidah menjadi penduduk muslim. Lah terus kue nek poligami, terus yang mbok Islamno sapa? Kecuali kue dadi ketua Mu'alaf Center. Aku golek calon ketua Mu'alaf Center Bojonegoro. Nek menawa ana wong sing mlebu Islam gak ning sing tanggung jawab, mbok poligami gak apa-apa, menyelamatkan akidahnya. Cak Hari wis ora siap. Cak Win gak ning sing tinggu. Aslinya pingin tapi ora ning sing tinggu. Jadi ternyata pernikahan Rasulullah dari 9 istri itu semua langsung wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pernikahan Rasulullah banyak istri itu ada 4 hikmah. 1 hikmah taklimiyah, 2 hikmah tasyri'iyah, 3 hikmah ijtimaiyah yaitu dampak sosial, yang ketiga hikmah siasiyah, dampak secara politik. Nah, seandainya kita poligami, harus ada nilai yang kita perjuangkan, nilai dakwah yang diperjuangkan. Kalau nggak ada nilai dakwah, ya jangan poligami. Kalau nekat, monggo. Berarti Anda termasuk orang-orang nekat. Minimal kalau ingin poligami jadi mujahid dulu. Waktumu, hartamu, ilmumu habis untuk agama. Sehingga orang yang kamu poligami, orang yang kamu nikahi, agamanya selamat, anak cucunya selamat, hartanya selamat, semuanya terselamatkan berkat dirimu. Semakin banyak wanita yang terselamatkan berkat dirimu. Nah, nek gak siap, nekat, ora terselamatkan, tambah menambah penderitaan. Banyak wanita yang menderita akibat polahmu. Kok padha nduwilui tersinggung to sampean? Kok kayak tersiksa ngono modele. Enggak, ternyata rasul-rasul terdahulu itu nikahnya banyak, istrinya banyak. Dan ketika Rasulullah dihujat oleh orang-orang Yahudi, Allah menurunkan ayat ini, sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelummu dan aku jadikan mereka bagi mereka istri-istri dan keturunan-keturunan. Contoh yang paling gampang Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Yusuf, contoh-contoh Nabi dan Rasul yang istrinya banyak. Dan rata-rata yang istrinya banyak ya kuwi rojo, nek gak rojo ulama, nek gak ulama wong sugih. Lah nek ora rojo, ora ulama, ora sugih kok poligami wayo iku wong gemblung. Wong gemblung iki wong nekat. Wis gak tak terusno sampean modele rapat cocok modele. Anggitmu terus aku ndukung kowe terus wis nekat-nekat lah ngoten. Memang seperti itu nggih. Memang kalau ada nilai dakwah, kita contoh misal di Indonesia itu Kulok Tepang saya dengan santri-santrinya Said Muhammad, mereka istrinya banyak, anaknya banyak. Satu kiai anaknya 28, ada satu kiai anaknya 27, ada satu kiai anaknya 35, dan mereka baik-baik saja, makmur, hidupnya rukun, nilai dakwah semakin menyebar, pondoknya ada di mana-mana. Kalau kalian seperti santri-santri beliau Said Muhammad Al-Maliki Al-Mahaz, monggo, gak popo. Karena apa? Manfaatnya amah. Lah kue ora, anak loro lo tukaran gara-gara warisan. Anak telu geger gara-gara bodoh dunyo. Berarti kamu gak bermanfaat untuk umat ini. Lah ngono tambah gak geger akeh to nek rabi akeh. Paham maksudnya. Berarti kesimpulannya wajah atau lagi? Iya, kesimpulannya likulin hukmu, masing-masing dihukumi sesuai porsinya masing-masing. Tapi umpama kepingin tak kayak ilmu nih gak apa-apa. Najan gak praktek, hanya sekedar pengetahuan. Orang nikah satu itu sunnah. Kita sudah nikah satu semua ini sunnah. Kita sudah melakukan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua itu adawah.
Dari satu kok nikah lagi tambah satu, akan terjadi adawah, permusuhan, geger terus. Mulane nek wayoh ojo kok siji, langsung loro. Bingung sing dimusoi. Nggih caranya seperti itu. Sebelum 40 hari kudu nikah tambah loro neh. Jadi telu langsung. Terus mbok wek nyukurno sing nomor loro, kapok wek diwayoh neh. Nek siji sunah, nek loro terjadi adawah, nek telu tumak ninah mulai anteng. Jadi sing tukaran terus, iku mesti loro, Pak. Nek pengin anteng tambahi cok ngas. Tapi hikmah papat mung yo aja lalekke. Terus nek wis papat jannah. Terus bagaimana mereka menjadi rukun, adem ayem. Terus anak-anak mereka menjadi rukun dan seneng duwe ibu akeh. Ibuku kae umi, kae mama, kae ibu, kae aja mae ya. Kok mae saru. Bunda lah, kae ibu, mama, bunda. Yes kuwi. Kenapa mereka terjadi seperti itu? Karena kalau kita seperti Rasulullah menikah di usia 54 tahun baru poligami, maka anak-anak kita itu akan tahu secara sosial, kebudayaan di sekitar kita akan mempengaruhi pola pikir mereka. Mulane nek nikah anakmu kudu sebelum 3 tahun. Anakmu sebelum 3 tahun nek pengen poligami ndang poligami, tidak akan terjadi masalah. Karena anakmu tahu itu ibumu, kayak mamamu, kayak bundamu. Tidak akan tersakiti secara psikologi dan menganggap rata semua sama. Tapi nek anakmu wis kelimo SD kok lagi poligami, maka yang terjadi adalah diobong karo tonggoni. Bapakmu biyen apik karo mbokmu, luman gara-gara kelo nang mbok nom kae. Akhir seumur hidup akhir terjadi percekcokan. Nih saiki Pak Wo anake umur piro? Yo kliwat wis rasa. Mundak geger. Rasa. Dalam yogane santri. Wah. Cari. Wis kok ngene ngajine tambahan. Jadi orang-orang Yahudi itu mencela Rasulullah. Orang-orang Yahudi itu mengolok-ngolok Rasulullah karena Rasulullah istrinya banyak. Kemudian turun ayat ini. Ternyata nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Isa itu istrinya juga banyak. Dan di antara hikmah para nabi dan para rasul istrinya banyak 4 hikmah tadi. Hikmah taklimiyah. Istri sebagai kader pengajaran menyebarnya syariat Islam terhadap para sahabiah saat itu. Kedua, hikmah tasyri'iyah untuk mencontoh bahwa syariat seperti itu diperbolehkan. Ketiga, hikmah ijtimaiyah, hukum sosial. Satu contoh, Ummu Salamah itu punya suami yang namanya Abu Salamah atau Abu Tolha orang menyebutnya, nama aslinya Abdullah. Itu mati gara-gara membelani Rasulullah. Anak-anak mereka mati gara-gara belani Rasulullah. Dan di antara sebagian istri Rasulullah itu adalah suaminya adalah janda-janda perang Uhud dan janda-janda perang yang lain. Sehingga secara sosial bojone mati belani Kanjeng Nabi, anake mati belani Kanjeng Nabi, sedangkan keluarga mereka masih kafir, memusuhi mereka semua secara sosial. Maka Rasulullah punya tanggung jawab. Ini jenenge hikmah ijtimaiyah. Kudu dirawat karo Kanjeng Nabi. Carane merawat halal dinikah. Menjadi kebanggaan mereka akhirnya menjadi ummahatul mukminin. Ibunya para orang mukmin. Yang dengan menjadi ummahatul mukminin mereka haram untuk dinikah setelah dinikah oleh Rasulullah. Dan kalau kita belajar lagi, 9 istri Rasulullah itu punya khususiyah, keistimewaan yang berbeda-beda. Ada yang sangat cerdas seperti Sayyidah Aisyah.
ada sangat welas asih dengan orang-orang fakir miskin sehingga menjadi ummul masakin seperti Ummu Habibah. Ada orang yang ahli strategi politik, strategi kenegaraan seperti Ummu Sofiyah. Nah, makanya ada kiai sama gurunya disuruh nikah, pulang berjuang, belum mapan ditimbali, kok belum mapan Jong. Nggih Pak Yai, nopo-nopo serba kerepotan. Nikah maneh? Engko nek nikah maneh rezekimu tambah. Nikah maneh. Lah ya wong nikah bojo siji rodok kangelan kok nikah malih, tapi demi sami nawa atau karo guru nikah maneh. Tambah sulit. Wong siji kesulitan kok nikah maneh tambah sulit. Bareng ditimbali malih, pripun Jong? Anu Mbah Yai tambah kangelan. Ditambah ruwet. Santri nggih tambah angel. Nggih ma'isyah kula nggih kedandapan, winginane setunggal nggih ngoten, sakniki kali nggih ngoten. Oh, berarti kurang siji, Cung, tambahi maneh. Karena sami'na wa ata'na dengan guru, akhirnya nikah. Ternyata yang ketiga ini ahli finansial literasi, ahli ekonomi, ahli bisnis. Sedangkan istri pertama kedua itu fighter, actionnya bagus, tapi nggak pandai dalam pengelolaan manajemen. Akhirnya setelah gabung istri tiga ini, masya Allah, hotelnya di mana-mana, sawah ladangnya di mana-mana, pondoknya berkembang, dan 1 tahun sampai hari ini 1000 santri beasiswa total setiap tahun. Ingin kayak ngono? Kurang arah ngongkon. Soalnya kelasnya beda. Aku ngongkon sampean mbok lakoni loro tenan sampean. Kiai ini ora aku, kiai ini orang hebat. Hikmah taklimiyah, hikmah tasyri'iyah, hikmah ijtimaiyah, dan hikmah siyasiyah, hikmah secara politik. Makanya tolong konco-konco jamaah nek kepingin poligami monggo, tapi kudu diskusi karo aku dhisik. Ben dikaji ulang, dibedah. Iki poligamimu atas dasar opo? Apa perkara bojomu kurang bangir golek sing bangir? Bojomu kurang sugih, kowe golek sing sugih, atau memang ada unsur-unsur nilai dakwah di situ? Enggak apa-apa. Kita sepakati bersama nanti, umpama wani yo tak ewohno yo ora apa-apa. Wong aku kira-kira yo ora ngarah ewoh sak lawase kan. Luwung to ngewohno taib pun. Wah. Eneng apa khazinatul abrar kok ewoh taib ayo. Mesti Cak Win langsung nyumbang Cak Win. Pitik-pitu wani Cak Win. Wani lho. Tapi kudu ada nilai dakwah, ada nilai yang diperjuangkan demi kemaslahatan agama ini. Ora kemaslahatan nafsumu, tapi kemaslahatan agama ini. Aku rawani Cak Hari, Cak ora wani nawani aku kadung diyoni loro. Wis kaya kudu oleh dukungan sithik. Terus hikmah sing papat dilalekke. Pelajarannya pokoknya kuwi sunnah adawah kuwi sing diling-iling mau sunnah adawah tumakninah berarti langsung telu wae nek ngono diling. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kanjeng Nabi poligami setelah usianya 54 tahun. Otomatis setelah 54 tahun hasrat Rasulullah tentang hubungan biologis otomatis menurun. Walaupun satu tanda kutip Rasulullah dibandingkan dengan laki-laki pada umumnya, Rasulullah pasti punya khususiyah. Tapi itu sebagai nalar logika kebenaran kita, Rasulullah poligami di usia 54 tahun. Nah terus, kenapa Rasulullah 9? Tak hari 4. Orang mukminin yang lain 4. Karena memang Rasulullah itu punya khosois. Di dalam surat Ahzab niku enten nek Kanjeng Nabi niku oleh nikah istri songo karena memang dari 4 hikmah tadi kemanfaatannya lebih banyak dan Rasulullah kapasitasnya mampu untuk itu. Dulu ada seorang sahabat namanya Ghailan. Dulu kafir, dia menikah dengan 10 wanita. Ketika masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri kula niku 10." Kata Rasulullah, ambil 4 yang menurut engkau baik, ceraikan yang lain. Yang 6 diceraikan. Karena apa? Secara psikologis, kemampuan laki-laki itu
selain Nabi Rasul itu hanya 4. Bisa membahagiakan, bisa ngendum kasih sayang, bisa ngendum bandane, iku nek 4. Lebih dari 4 ada yang tertolimi, baik dari sisi psikologis atau dari sisi maliyah atau dari sisi yang lain. Ini hikmahnya. Ada sahabat yang lain namanya Qais bin Haris, itu juga punya 8 istri. Setelah masuk Islam sama Rasulullah juga disuruh menceraikan. Berarti diceraikan berapa? 4. Dan ini mazhab yang kita yakini bahwa kita menikah itu paling banyak berapa? 4. Pun dilanjutkan. Jadi jangan menjadikan sebab Rasulullah istrinya banyak menjadikan kita sebagai orang Yahudi yang tidak mencintai Rasulullah. Justru setelah tahu seperti ini, harapan kita semakin kita mengetahui sejarahnya Rasulullah ini, kita semakin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.